Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mengerjakan puasa Ramadan di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti termasuk bagian umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa 10 hari terakhir sudah kita jalani. Tinggal beberapa hari lagi, insya Allah Ramadan tahun ini akan selesai, dan di akhir Ramadan ada satu syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua, kepada umat muslim dan muslimat, kepada mukmin dan mukminat, yaitu adalah kita mengerjakan atau menyempurnakan puasa Ramadan dengan membayar zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa ataupun hati kita. Kemudian zakat juga berfungsi untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadan kita. Mungkin selama Ramadan ada beberapa ketidaksempurnaan puasa kita, maka dengan zakat mudah-mudahan kita berharap puasa Ramadan akan sempurna pahalanya. Untuk itu zakat juga berfungsi sebagai hablum minan nas, di mana dalam zakat itu ada satu kemaslahatan yang sangat luar biasa antara para penerima zakat, di mana kita ketahui mungkin saat ini banyak orang yang sangat membutuhkan uluran untuk diberikan bantuan dalam bentuk zakat maupun sedekah dan lainnya, karena terdampak daripada pandemi COVID-19. Untuk itu mungkin tahun ini sangat antusias sekali ya para pemberi zakat untuk memberikan zakatnya, sehingga nanti bisa terkumpul dan bisa disalurkan dengan baik oleh para panitia kepada para penerima dengan betul-betul diterima oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, surat ke-9 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa banis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimum hakim. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pedoman ataupun tuntunan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, di mana oleh para ulama ini disimpulkan menjadi 8 golongan. Yang pertama, orang yang berhak untuk menerima zakat adalah satu orang yang fakir. Siapa orang yang fakir? Orang yang fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian ataupun pendapatan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan mungkin saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita bisa menemui banyak orang yang dia kehilangan mata pencahariannya,
sehingga untuk menghidupi kehidupan dia dan keluarganya mungkin sangat kesulitan. Untuk itu dituntut panitia bisa lebih jeli untuk memilih dan memilah mana orang-orang yang dia benar-benar fakir, sehingga nanti sasaran dari zakat fitrah ini bisa benar-benar diberikan kepada yang sangat membutuhkan. Kenapa zakat fitrah ini diberikan ketika berakhirnya Ramadan? Karena zakat fitrah ini ada waktunya. Dia harus diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Maka mari sebelum Ramadan selesai, sebelum kita tunaikan sholat Idul Fitri, alangkah lebih baiknya kita tunaikan zakat fitrah kita. Bisa kepada para panitia di masing-masing lembaga ataupun masjid ataupun mushola yang mengelola zakat fitrah, sehingga nanti bisa disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salah satunya adalah orang-orang yang fakir. Orang fakir maka dia sangat utama untuk diberikan zakat fitrah. Agar apa? Agar ketika dia nanti Lebaran, ketika dia nanti Idul Fitri, maka dia sudah mendapatkan bahan makanan untuk makan selama dia merayakan Idul Fitri. Sehingga ada kegembiraan bagi orang-orang fakir ketika kita memberikan zakat kita kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin? Orang-orang miskin adalah orang-orang yang dia mempunyai mata pencaharian, yang mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya ini tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dia juga berhak untuk mendapatkan, salah satu yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah mu'alaf ataupun orang yang dia masuk Islam ataupun baru masuk Islam. Untuk apa dia diberikan zakat fitrah? Agar dia lebih mantap, agar dia mendapatkan ketentraman dalam memasuki agama Islam. Salah satunya adalah kita support dengan memberikan dia sebagai zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah hamba saya ataupun budak. Mungkin di saat ini kita jarang ataupun sangat tidak menemukan tentang perbudakan, karena perbudakan ini sudah dihapus oleh Islam ketika Islam datang. Jadi dulu di Romawi dan Persia itu ada perbudakan, tetapi begitu Islam menguasai dunia, maka perbudakan dihapus oleh Rasulullah SAW. Sehingga sampai hari ini kita sulit untuk mendapatkan seorang budak ataupun hamba sahaya. Kemudian selanjutnya adalah gharim ataupun orang yang mempunyai hutang. Ini tidak sembarang orang, maksudnya tidak sembarang orang yang dia punya hutang. Siapa yang dimaksud adalah orang-orang yang dia berhutang untuk berjuang di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, sehingga dia mempunyai hutang. Maka dia berhak untuk mendapatkan salah satu orang sebagai penerima zakat fitrah. Kalau orang dia mempunyai hutang tetapi hutangnya untuk konsumtif misalkan, dia punya hutang di bank tetapi untuk menyicil rumah, menyicil mobil, itu dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang berhutang, yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Tetapi kalau dia berhutang untuk menegakkan agamanya Allah, untuk mensiarkan agamanya Allah sampai dia harus berhutang, maka dia wajib untuk menerima zakat fitrah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang fisabilillah. Orang yang fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Maka dia juga boleh ataupun berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Karena apa? Karena mungkin dengan dia fisabilillah, dia tidak sempat untuk mencari maisah, tidak sempat untuk mencari penghasilan, sehingga dia pun harus kita tolong dengan memberikan zakat fitrah. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam perjalanan, yang dia kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Mungkin kita akan menemui Ibnu Sabil ketika orang-orang katakanlah dari daerah jauh, kemudian dia mau pergi ke suatu daerah, ternyata di tengah perjalanan bekalnya habis, kemudian dia menuju ke masjid untuk meminta zakat fitrah, maka dia berhak untuk diberikan zakat fitrah. Kemudian yang terakhir adalah
amil zakat. Amil zakat juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Karena apa? Karena amil zakat dia mencurahkan waktunya, mencurahkan tenaganya untuk mengurusi zakat, sehingga mungkin dia tidak sempat untuk mencari faisah ataupun penghasilan yang lain, maka dia pun dikategorikan sebagai orang-orang yang boleh ataupun orang-orang yang wajib mendapatkan zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat At-Taubah ayat 60, di mana itu menjadi pedoman bagi kita semua untuk membagi siapa saja golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Untuk itu, ini menjadi catatan bagi para panitia zakat fitrah untuk benar-benar menyampaikan amanah dari para mustahik, ya, dari para mustahik dari para muzaki kepada para mustahiknya. Ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kecukupan kita di bulan Ramadan maupun pada saat sholat Idul Fitri, kemudian mereka menunaikan zakat. Ya, mereka menunaikan zakat kepada panitia, maka panitia pun menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang sangat membutuhkan. Salah satunya panduan adalah 8 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan panitia termasuk masjid kita bisa menjadi lebih amanah, bisa menjadi panitia yang benar-benar bisa menentukan bahwa 8 golongan ini berhak untuk mendapatkan zakat fitrah dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.